ceria, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Usrati dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.8, yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, sebelum ke sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, kita perlu tahu dulu apa itu bangun datar, ya. Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, contohnya misalnya ada segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segi enam. Nah, kita perhatikan ya, bangun datar itu ada dua macam. Yang pertama adalah segi banyak, ya. Kemudian yang kedua itu adalah bukan segi banyak. Nah dek, untuk segi banyak ini dibagi menjadi dua juga, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oke, yang pertama kita bahas dulu bukan segi banyaknya. Bukan segi banyak adalah bangun tertutup yang tidak hanya dibatasi garis saja, melainkan dibentuk juga oleh kurva lengkung. Contohnya perhatikan gambar ya, untuk contoh bukan segi banyak. Nah, ada di gambar misalnya setengah lingkaran dan itu ada gambar yang dibentuk oleh kurva atau garis lengkung. Kemudian berikutnya kita bahas tentang segi banyak atau disebut juga poligon. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis atau garis lurus. Kemudian banyak sisinya sama dengan banyak sudutnya. Nah, contohnya adalah benda yang termasuk segi banyak itu misalnya ada penggaris, kemudian ada peta Indonesia, kemudian ada jadwal mata pelajarannya. Contoh berikutnya misalnya ada segi 6, segitiga, ada huruf T, kemudian ada segi 5 yang tidak beraturan dan ada segi-segi yang lain yang tidak beraturan ataupun yang beraturan. Kemudian segi banyak beraturan. Ciri-cirinya adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi yang disebut segi banyak beraturan itu harus memenuhi ciri-ciri tersebut. Contohnya misalnya ada segitiga sama sisi, ada persegi, ada segi 5 beraturan atau disebut juga dengan pentagon, ada segi 6 beraturan atau disebut juga heksagon, ada segi 7 yang disebut heptagon, segi 8 yang disebut juga dengan oktagon, ada segi 9 yang disebut nonagon dan segi 10 yang disebut juga dengan dekagon. Contohnya misalnya yang tadi ya, ada segitiga sama sisi. Mengapa segitiga sama sisi termasuk segi banyak beraturan? Kita perhatikan gambar. Nah, dari gambar tersebut kita tahu bahwa segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Jadi memenuhi ciri-ciri segi banyak beraturan. Kemudian contoh yang lain, persegi. Perhatikan gambar ya dek ya. Nah, itu persegi, keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar, yaitu besar masing-masing sudut pada persegi adalah
90 derajat. Jadi persegi ini memenuhi ciri-ciri segi banyak beraturan. Nah, berikutnya kita bahas segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya adalah sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contohnya di sini ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, ada persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan juga layang-layang. Nah, mengapa segitiga sama kaki tidak termasuk segi banyak beraturan? Karena ini ada ya, kedua sisinya yang sama panjang, sedangkan sisi yang lain tidak. Kemudian hanya dua sudut yang sama besar, sudut yang lain tidak. Jadi segitiga sama kaki termasuk segi banyak tidak beraturan. Kemudian contoh yang lain misalnya persegi panjang. Perhatikan gambar persegi panjang. Nah, itu walaupun keempat sudutnya sama besar, tetapi sisi yang sama panjang itu tidak semuanya. Itu ada dua pasang ya, sisi yang sama panjang, sehingga persegi panjang itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Selanjutnya kerjakan BPD Matematika untuk aktivitas siswa dan pengayaan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.